Badan Penelitian Aset Negara. Sesuai dengan namanya, Aliansi Indonesia. Aliansi Indonesia adalah sebuah lembaga rakyat Indonesia yang senantiasa melaksanakan fungsi sosial kontrol terhadap semua kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan serta pengelolaan negara dan daerah. Sesuai dengan namanya, Aliansi Indonesia merupakan jelmaan dari segenap elemen bangsa Indonesia yang berhimpun dalam rangka penyatuan visi dan misi menyongsong masa depan Indonesia yang berdaulat, bermartabat dan dinamis. Sebagai lembaga yang merepresentasikan semua aspirasi rakyat Indonesia, maka Aliansi Indonesia dalam kiprahnya senantiasa memberikan keteladanan yang baik di semua aspek. Sesuai dengan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, Aliansi Indonesia sudah terlebih dahulu memenuhi persyaratan legalitas, baik di tingkat RT RW Kelurahan Kecamatan Kotamadya, Provinsi, Dirjen Kesbang Poldep Dagri, bahkan saat ini sudah dikenal di beberapa departemen dan kementerian negara, di antaranya Depkumham RI dan Sekretariat Negara RI. Oleh karena tugas dan tanggung jawab dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam aktualisasi program-program kerjanya, Aliansi Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama dengan semua institusi negara, sesuai dengan motto yang turut dicantumkan di dalam kartu tanda anggota KTA. Apabila ada segelintir oknum anggota Aliansi Indonesia yang tidak melaksanakan motto visi misi, serta tujuan yang dipandu oleh panca moral Aliansi Indonesia, maka hal itu tidak akan mengurangi kredibilitas maupun reputasi Aliansi Indonesia secara kelembagaan, dan siapapun yang berusaha ingin merusak citra nama baik Aliansi Indonesia. Hal itu juga tidak akan berpengaruh pada eksistensi Aliansi Indonesia yang semakin membesar dengan penambahan jumlah anggota yang tidak terbendung. Namun sebaliknya, Aliansi Indonesia dengan sangat mudah dapat merusak nama seseorang atau pejabat arogan yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang telah diperingatkan oleh Aliansi Indonesia. Secara organisatoris, lembaga swadaya masyarakat, ormas dan paguyuban lainnya terbagi di dalam beberapa kelompok, yaitu 1. LSM keagamaan adalah LSM yang didirikan oleh sekelompok orang dari ajaran dan atau aliran agama tertentu oleh karena pluralitas masyarakat Indonesia yang kurang mendapat bimbingan, arahan dan aturan tertentu dari pemerintah, maka sering kita saksikan dan alami betapa masing-masing doktrin agama atau aliran kepercayaan yang ada saling berbenturan. Konflik horizontal antar LSM keagamaan pada dasarnya merupakan potensi ancaman bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara hingga saat ini negara pemerintah belum mampu melahirkan regulasi untuk penyelesaian konflik antar LSM keagamaan di tanah air. 2. LSM ece-ece, abal-abal, adalah LSM yang umumnya didirikan oleh beberapa orang saja sekedar memenuhi kelengkapan susunan pengurus di dalam struktur organisasi. Seperti ini, biasanya hanya memiliki akte pendirian di notaris, tanpa legalitas lainnya, seperti keterangan domisili, NPWP, surat keterangan terdaftar, SKT, di Dinas Kesbangpol Provinsi atau Kantor Kesbangpol Kabupaten, Kota setempat. LSM model ini umumnya hanya bermodalkan kop surat, amplop dan stempel organisasi. Sekretariat LSM pun biasanya bersifat mobile office, terkadang di kantor kerabat atau teman. Bahkan sering kita jumpai di kafe-kafe, restoran atau lobi-lobi hotel. LSM ece-ece abal-abal seperti ini jumlahnya hingga ribuan di tanah air. Mereka adalah orang-orang yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun sangat apologis terhadap oknum pejabat yang rela memberikan sesuatu. Sehingga idealisme LSM ece-ece abal-abal ini dapat diukur dan dibeli dengan harga murah.